Di lereng Gunung Argawana, kabut pagi selalu turun lebih cepat daripada matahari. Namun bagi para penduduk desa, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada pekatnya kabut, kehadiran Raka, gergaji. Ia mendapat julukan itu bukan karena membawa gergaji, tetapi karena cara bertarungnya yang bergerigi, kasar, cepat, dan tak pernah memberi kesempatan lawan berdiri kembali. Setiap langkah kakinya bergema seperti ancaman yang tak terlihat. Raka bukan hanya pemimpin para preman Argawana, ia adalah legenda kelam. Cerita tentang dirinya tersebar dari warung ke warung, dari pasar hingga pos ronda. Ada yang mengatakan ia pernah menjatuhkan 5 lawan hanya dengan satu tangan. Ada pula yang mengaku pernah melihat tatapan matanya yang dingin, seperti mata binatang buas yang siap menerkam. Namun tidak ada yang tahu bahwa jauh di balik ketangguhannya, Raka menyimpan luka yang jauh lebih dalam. Malam itu, badai mengguncang puncak Argawana. Kilat silih berganti menerangi pondok kecil yang menjadi markas Raka. Di dalam, para anak buahnya berkumpul dengan wajah tegang. Mereka baru saja kembali dari pertikaian dengan kelompok preman lain yang mencoba merebut wilayah. Kemenangan memang diraih, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Raka terlihat murung, seakan seluruh dunia menekan pundaknya. Ia duduk sendirian di sudut ruangan, menatap hujan yang jatuh seperti peluru di luar jendela. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebilah golok berlumur tanah dan darah. Di tangan kirinya, selembar foto lama yang sudah lusuh. Foto seorang anak kecil, dirinya sendiri, yang dulu pernah bermimpi menjadi orang baik. Mimpi yang telah ia kubur bertahun-tahun lalu. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Gumamnya, suara yang tak pernah terdengar oleh anak buahnya. Mereka hanya mengenal Raka sebagai sosok yang tak gentar menghadapi apapun. Tak ada yang tahu bahwa sejak peristiwa tragis kematian adiknya 5 tahun lalu, Raka tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bayangan adiknya selalu muncul, menatapnya dengan kecewa. Tiba-tiba pintu pondok terbuka. Seorang anak buahnya, Benny, masuk dengan wajah pucat. "Bang, mereka bilang mau datang lagi. Mereka nggak terima kekalahan tadi malam." Raka menoleh perlahan, tatapannya dingin namun kosong. Ia berdiri dengan berat, bukan karena lelah bertarung, tapi karena hatinya semakin jenuh menjalani hidup yang sama, kekerasan, ancaman, dan darah. "Biarkan mereka datang," jawab Raka lirih. "Kalau memang ini hidup yang harus kutanggung, biarlah semuanya selesai malam ini." Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang meminta ia berhenti. Suara yang memohon agar ia meninggalkan jalan kelam ini. Tapi Raka menepis suara itu, ia pikir sudah terlalu jauh untuk mundur, terlalu kotor untuk berharap perubahan. Namun badai malam itu menjadi pertanda. Sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah hidup Raka selamanya. Sebuah pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya, yang akan membuatnya jatuh, bukan karena kekuatan lawan, tetapi karena hancurnya kepercayaan. Dan dari kehancuran itu, perjalanan baru akan dimulai, perjalanan seorang bos preman yang kelak turun gunung untuk menjadi seorang tukang soto. Badai masih menggila ketika Raka keluar dari pondoknya, bersiap menghadapi kelompok preman yang akan datang. Namun sesuatu yang tidak ia duga terjadi terlebih dahulu. Dari balik hujan dan gelap malam, terdengar suara langkah kaki mendekat, bukan langkah rombongan preman, melainkan seseorang yang berjalan perlahan, seolah tak terpengaruh angin kencang. Raka menajamkan mata, dan saat kilat menyambar, sosok berjubah putih terlihat berdiri di tengah jalan. Sosok itu bukan musuh. Ia adalah Kiai Malik, seorang ulama sepuh yang dihormati masyarakat Argawana. Raka tidak tahu bagaimana orang tua itu bisa berada di sana, di tengah malam buruk, seorang diri. "Raka," ucapnya lirih, namun suaranya terasa menusuk jantung. "Berhentilah. Jalanmu bukan lagi jalan yang diberkahi." Kata-katanya menyerupai petir yang membelah kesadaran Raka. Raka terdiam. Tidak ada orang, bahkan musuh sekalipun, yang berani memanggil namanya dengan tenang seperti itu. Biasanya ia akan marah dan menantang. Tapi malam itu, entah karena badai, entah karena beban batin, ia merasa lututnya melemah. "Kiai, aku tidak minta nasihat. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan," ujarnya sambil memegang gagang golok. Kiai Malik mendekat tanpa rasa takut. "Kau pikir hidupmu hanya tinggal balas dendam dan pertarungan? Lihat dirimu, Raka. Kau terluka bukan karena musuh, tapi karena masa lalu yang tak pernah kau maafkan." Raka mengalihkan pandang, merasa kata-kata itu menembus lapisan keras yang ia bangun bertahun-tahun. Badai semakin kuat,
Namun suara sang kiai terdengar lebih jelas daripada guru. Saat Kiai Malik hendak menyentuh bahunya, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah hutan. Raka bergerak refleks, namun peluru itu bukan ditujukan padanya, melainkan pada sang kiai. Dengan gerakan cepat, Raka menahan tubuh Kiai Malik, membuat keduanya jatuh tersungkur di tanah basah. Dan di antara percikan air hujan, terlihat bayangan para preman dari kelompok lawan muncul dari gelap. "Bang, itu mereka!" teriak Benny dari belakang, tapi Raka tidak menyahut. Ia justru merasa amarah bercampur penyesalan membakar dadanya. Para preman lawan menyerbu, membuat kekacauan di sekitar pondok. Raka ingin bangkit bertarung, namun Kiai Malik menahan lengannya. Tidak semua masalah diselesaikan dengan golok. "Raka, jangan biarkan malam ini menjadi akhir perjalananmu." Namun kata-kata itu terlambat. Seorang pengkhianat dari kelompok Raka sendiri, orang yang ia anggap saudara, menghampirinya dengan wajah tanpa rasa bersalah. Dialah Jeffrey, tangan kanan Raka. "Maaf, Bang, tapi zamannya abang sudah lewat," ucapnya sebelum mengayunkan besi ke belakang kepala Raka. Dunia Raka menjadi gelap dalam sekejap, bukan oleh badai, tetapi oleh tikaman pengkhianatan yang paling ia takutkan. Raka jatuh pingsan di tanah bercampur lumpur. Hujan terus mengguyur wajahnya, seolah langit menangisi nasib seorang raja yang kehilangan singgasananya. Dalam gelap yang menelan kesadarannya, samar-samar ia mendengar suara Kiai Malik berdoa dan memanggil namanya. Malam itu menjadi titik balik, pukulan yang bukan hanya merobohkan tubuh Raka, tetapi meruntuhkan dunia lamanya. Dan dari kehancuran ini, takdir akan membawanya menuju kota, gerobak soto, dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Saat Raka membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah pondok kecil yang asing. Bau ramuan herbal memenuhi ruangan, dan suara air mengalir terdengar dari luar. Kepalanya berdenyut hebat akibat hantaman Jeffrey tadi malam. Begitu mencoba bangun, rasa sakit seperti menyayat tengkuknya. Namun sebelum ia bisa menguatkan diri, pintu pondok terbuka dan Kiai Malik masuk dengan langkah tenang. "Kau akhirnya sadar, Raka," ucap sang kiai sambil membawa mangkuk berisi air jahe hangat. "Allah masih memberimu kesempatan." Raka terdiam lama, bukan karena rasa sakit, tapi karena tidak percaya ia masih hidup. Kenyataan bahwa anak buahnya sendiri mengkhianatinya menghantam dadanya lebih keras daripada pukulan Jeffrey. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka merasa kosong, hilang arah. "Kenapa Kiai menolong saya? Saya bukan orang baik," bisiknya serak. Kiai Malik hanya tersenyum tipis. "Karena setiap manusia punya peluang untuk berubah. Bahkan serigala pun bisa menurunkan taringnya." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Ia menunduk, menahan emosi yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia lelah. Lelah dengan kekuasaan, lelah dengan darah, lelah dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa hari dirawat, Raka mulai bisa bergerak. Namun ia tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke Argawana. Jeffrey dan kelompoknya pasti sudah mengambil alih wilayah. Bila ia kembali, perang besar akan meledak. Kiai Malik menyarankan satu hal yang terdengar aneh di telinga Raka, "Tinggalkan gunung ini. Turunlah, mulailah hidup baru. Tuhan selalu membuka pintu bagi yang sungguh-sungguh ingin berubah." Raka menatap jendela, melihat kabut tipis yang menyelimuti hutan. Selama ini gunung adalah benteng kekuatannya, tempat di mana ia menjadi raja. Namun kini gunung itu terasa seperti penjara yang menahannya dari kehidupan yang lebih damai. "Apakah saya pantas memulai hidup baru?" tanya Raka lirih. Kiai Malik menepuk pundaknya. "Pantas atau tidak, bukan kau yang menentukan. Yang penting kau berusaha." Akhirnya, dengan langkah berat dan hati yang masih retak, Raka memutuskan turun gunung. Ia hanya membawa satu tas kecil dan sebilah golok yang ia selipkan bukan sebagai senjata, tapi sebagai pengingat masa lalunya. Setiap langkah menyusuri jalan setapak terasa seperti ia meninggalkan bayang-bayang gelap yang selama ini membelenggu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, namun ia yakin satu hal, ia tidak ingin kembali pada dirinya yang dahulu. Perjalanan menuju kota kecil Sungai Murni terasa panjang. Raka berjalan melewati lembah, sungai, dan ladang yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di sepanjang jalan, ia melihat kehidupan sederhana orang-orang desa, anak kecil yang bermain, petani yang tersenyum, pedagang yang menawarkan barang dagangan. Pemandangan itu menusuk hatinya. Bagaimana mungkin hidup bisa sesederhana itu bagi orang lain? Ketika akhirnya memasuki gerbang kota Sungai Murni, suara hiruk-pikuk pasar kecil menyambutnya. Perutnya bergemuruh lapar,
Di kejauhan, aroma kuah soto yang mengepul dari sebuah warung tua membuat langkahnya terhenti. Tanpa ia sadari, tempat sederhana itu kelak akan mengubah nasibnya. Namun untuk saat ini, Raka hanya menarik napas panjang dan melangkah masuk, tanpa tahu bahwa inilah awal dari kehidupan barunya sebagai seseorang yang sama sekali berbeda. Warung soto itu tampak sederhana, bangunan kayu tua dengan atap seng yang sudah berkarat, dan sebuah gerobak kecil yang dikelilingi aroma kaldu hangat. Raka berdiri di depan pintunya, terdiam. Perutnya keroncongan, namun hatinya justru gelisah. Tempat itu terlihat terlalu damai untuk seorang seperti dirinya. Ia sempat ragu masuk, seolah ketenangan warung itu akan menolak kehadirannya. Ketika ia akhirnya melangkah masuk, seorang perempuan tua dengan rambut disanggul rapi menyambutnya dengan senyum ramah. "Silakan duduk, Nak," ucapnya lembut. Dialah Bu Sarmi, pemilik warung soto tersebut. Raka tertegun, sudah lama sekali ia tidak melihat senyum tulus semacam itu. Ia hanya mengangguk dan duduk di bangku kayu yang mulai rapuh. Tak lama kemudian, semangkuk soto panas disajikan di depannya. Uapnya naik, membawa aroma yang membuat hati Raka hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ketika ia menyeruput kuahnya, matanya terbelalak. Bukan karena rasa pedas atau gurih, tapi karena sensasi aneh yang menjalar dari tenggorokan ke dada, rasa damai. Sesuatu yang bahkan kekuasaan dan kekerasan tak pernah memberinya. Bu Sarmi memperhatikan wajah Raka yang tampak lelah dan penuh luka. "Kamu dari jauh?" "Iya," tanyanya pelan. Raka hanya mengangguk. Ia tidak ingin menceritakan masa lalunya. Tapi Bu Sarmi tidak memaksa. "Kalau butuh tempat istirahat atau kerja, bilang saja. Warung ini sudah tua, tangan saya sudah tidak sekuat dulu." Kalimat itu menusuk hati Raka, ia tidak pernah ditawari pekerjaan tanpa syarat sebelumnya. Sementara itu, di luar warung, suasana kota Sungai Murni mulai terdengar, pedagang saling berteriak, anak-anak berlarian, dan suara sepeda ontel berlalu lalang. Raka memperhatikan semua itu dari jendela kecil. Dunia yang sederhana dan penuh kehidupan ini terasa asing, namun justru membuat hatinya ingin bertahan. "Mungkin, ini tempatku memulai lagi," gumamnya tanpa sadar. Setelah selesai makan, Raka berdiri dan berniat pergi. Namun tubuhnya tiba-tiba limbung karena luka di kepala belum sepenuhnya pulih. Bu Sarmi sigap menahannya. "Astaga, Nak, kamu ini harusnya istirahat, bukan jalan jauh." Tanpa banyak pertanyaan, Bu Sarmi menuntunnya duduk kembali. "Kalau mau bantu saya di warung, kamu boleh tinggal di belakang. Anggap saja bayar makan dengan kerja." Tawaran itu datang begitu sederhana, namun terasa seperti jembatan menuju hidup baru. Raka terdiam lama. Ia memandang tangan kasarnya sendiri, tangan yang selama ini hanya tahu memegang senjata, bukan sendok sayur. "Saya gak bisa masak," ucapnya pelan. Bu Sarmi tertawa kecil. "Masak itu soal hati, bukan soal otot. Kamu bisa kalau kamu mau." Untuk pertama kalinya sejak turun gunung, Raka merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang tidak melibatkan kekerasan. Akhirnya, dengan napas berat dan sedikit getaran di dada, Raka menerima tawaran itu. "Baik, Bu, saya bantu di sini." Bu Sarmi tersenyum bahagia, seolah menemukan anak laki-laki yang hilang. Di luar, matahari mulai muncul dari balik awan, menerangi gerobak soto tua itu. Raka tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu kelak akan mengubah hidupnya, menciptakan legenda baru, bukan sebagai bos preman, tetapi sebagai tukang soto yang akan dikenal seluruh kota. Hari pertama Raka bekerja di warung soto ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Bu Sarmi menyerahkan padanya sebaskom bawang merah dan sebuah pisau tumpul. "Coba iris ini pelan-pelan, Nak," ucap Bu Sarmi. Raka memandang bawang itu seperti memandang musuh yang aneh. Tangannya terbiasa memegang golok besar, bukan pisau dapur kecil yang sering terpeleset. Ia mencoba mengiris, dan potongan pertamanya berantakan, bentuknya tidak jelas. Bu Sarmi hanya tertawa kecil. "Kalau potong bawang pakai niat nakut-nakutin begini, ya pasti hancur, Nak." Raka menghela napas panjang. Ia mencoba lagi, namun kali ini jari telunjuknya ikut tergores. Setetes darah muncul. Refleks, ia mengangkat tangan dengan posisi bertahan, kebiasaan dari medan pertarungan. Bu Sarmi menahan tangannya. "Tenang, ini cuma dapur. Tidak ada yang akan menyerangmu di sini." Kata-kata itu menamparkan Raka lebih keras daripada luka. Setiap pagi, Raka belajar hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan, cara mencuci daun seledri,
cara menyalakan kompor tanpa meledakkannya, hingga cara meracik bumbu halus tanpa membuat cobek pecah. Ada momen di mana Bu Sarmi sampai menepuk dahinya karena Raka mengaduk kuah terlalu keras hingga tumpah seperti ombak. Namun di balik semua kekacauan itu, ada ketulusan yang tumbuh. Raka benar-benar mencoba berubah. Suatu siang, Bu Sarmi meminta Raka menaikkan gerobak soto ke depan warung. Raka mengangkatnya seperti tidak ada beban. Pelan-pelan, nak. Itu gerobak tua, bukan barbel. Teriak Bu Sarmi panik. Raka langsung menurunkannya perlahan, merasa gugup. Ia tak pernah mendapat teguran yang dibungkus kepedulian seperti itu. Di masa lalu, setiap teguran berarti ancaman. Tapi di tempat ini, teguran justru berarti perhatian. Meski begitu, tantangan terbesar Raka bukanlah pekerjaan fisik, melainkan menghadapi lirikan orang-orang kota. Beberapa pelanggan memandangnya dengan curiga. Tubuhnya yang besar, tatonya yang masih terlihat samar di lengan, dan wajah kerasnya membuat banyak orang bertanya-tanya. Bu, itu yang kerja baru itu, bukan orang jahat, kan? Bisik seorang ibu-ibu. Raka pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Namun Bu Sarmi selalu membela. Dia orang baik, dia cuma orang yang sedang mulai hidup baru, jawabnya tegas kepada setiap pelanggan yang melirik aneh. Pembelaan itu membuat dada Raka hangat. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang rela mempercayainya tanpa syarat. Setiap kali Bu Sarmi memuji hasil kerjanya, meski hanya sekadar bawang yang teriris rapi, Raka merasa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada penghormatan pasukannya dulu, nilai dirinya sebagai manusia. Malam hari, ketika warung tutup, Raka sering duduk sendirian di depan gerobak sambil memandang jalanan kota. Lampu-lampu kecil dari toko sekitar membuat bayangan tubuhnya terlihat lebih lembut daripada biasanya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin hidup tidak melulu soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling ditakuti. Hidup bisa sesederhana membantu orang lain makan dengan tenang. Walau begitu, ia belum tahu bahwa perjalanan menjadi tukang soto bukan hanya tentang belajar memasak. Di luar sana, ada kelompok preman lokal yang mulai mengawasi. Mereka tidak suka ada pendatang baru, apalagi seseorang berpenampilan keras, yang bekerja di wilayah mereka. Raka merasakan angin bahaya mendekat, tapi ia memilih diam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kali ini, ia akan menyelesaikan masalah dengan cara lain, bukan dengan kekerasan. Namun apakah dunia akan membiarkannya? Warung soto Bu Sarmi semakin ramai setiap harinya. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena rasa sotonya yang hangat, tetapi juga karena penasaran dengan pria besar berwajah seram yang kini jadi tukang dapur. Namun di balik ramainya warung, suasana kota Sungai Murni mulai berubah. Dalam beberapa minggu terakhir, terdengar kabar bahwa kelompok preman lokal mulai berkeliaran dan meminta uang keamanan dari para pedagang kecil. Raka mendengar percakapan itu ketika sedang mencuci mangkuk. Seorang pedagang sayur yang masuk ke warung berkeluh kesah, "Mereka datang lagi, Bu. Minta uang lebih. Kalau nggak dikasih, dagangan saya dibanting-banting." Bu Sarmi menghela napas panjang, wajahnya tampak khawatir. Raka menegang, matanya menyipit. Aroma kekacauan itu sangat familiar, dan dulu, ia adalah bagian dari bau itu. Malamnya, ketika warung hampir tutup, Raka melihat 3 orang preman berdiri di seberang jalan. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya merokok sambil menatap ke arah warung. Pandangan mereka jelas tidak ramah. Raka menahan diri. Ia memalingkan wajah, kembali mengelap meja. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Masa lalunya seperti bayangan yang terus mengejarnya, menunggu saat ia lengah. Keesokan harinya, gerombolan preman itu masuk ke warung. Suasana langsung sunyi. Mereka tidak memesan makanan, mereka hanya menepuk-nepuk meja dengan sikap menantang. "Bu, kalau mau warung ini aman, bayar iuran tiap minggu," ucap salah satu dari mereka dengan senyum miring. Bu Sarmi menggigit bibir, tangannya gemetar. "Dari dulu saya nggak pernah bayar begituan," jawabnya tegas namun jelas ketakutan. Raka yang berada di belakang dapur mendengar semuanya. Ia merasakan panas menjalar di dadanya. Setiap naluri lamanya berteriak untuk keluar dan menghajar mereka. Namun ia berusaha keras menahan diri. Kiai Malik pernah berkata bahwa kekerasan hanya akan memanggil kekerasan yang lain. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tidak boleh kembali menjadi gergaji. Para preman itu menatap Raka ketika ia keluar membawa mangkuk soto untuk pelanggan lain. Salah satu dari mereka terkekeh, "Wih, besar banget badannya.
Ngeri juga, tapi kok jadi tukang soto? Yang lain menimpali, pantesan, kerjaannya cuma iris bawang. Mereka tertawa keras. Raka menunduk, mengabaikan hinaan itu. Tapi darahnya mendidih. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Melihat suasana semakin memanas, Bu Sarmi maju dan berkata, "Sudahlah, nak. Pergi saja, kalian bikin pelanggan takut." Namun, salah satu preman mendorong meja hingga mangkuk pecah berantakan. Bunyi pecahan itu membuat semua orang terkejut. Bu Sarmi jatuh terduduk, dan suara napasnya tersengal. Raka mematung, melihat orang baik itu diperlakukan seperti sampah, itu lebih menyakitkan bagi Raka daripada menerima pukulan apapun. Raka mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Ia mencoba mengendalikan diri, tetapi tubuhnya gemetar menahan amarah. Tatapannya yang selama ini lembut berubah kembali tajam. Para preman itu tersenyum puas, tidak sadar bahwa mereka sedang membangunkan sesuatu yang selama ini ia kubur. Raka tahu, batas kesabarannya hampir habis. Dan saat itu terjadi, ia takut ia tidak akan bisa kembali menjadi Raka yang baru. Hari itu menjadi tanda, kedamaian yang ia kejar mulai diusik, dan badai masa lalu mulai mendekat. Setelah kejadian pemalakan itu, warung soto Bu Sarmi menjadi lebih sepi. Banyak pelanggan takut datang karena rumor tentang preman lokal yang mulai berkeliaran. Namun yang paling membuat Raka gelisah adalah tatapan para preman yang seolah mengenalinya. Ada sesuatu dalam cara mereka memandang, seperti menelusuri masa lalunya. Raka berharap ia hanya berlebihan, namun firasatnya berkata lain. 2 hari kemudian, ketika Raka sedang menyiapkan bumbu, seorang pemuda bernama Hendra, preman lokal yang paling sering membuat keributan, tiba-tiba masuk ke dapur tanpa izin. Boleh lihat tato lu nggak? Kayak pernah lihat, katanya dengan nada menguji. Raka langsung menegakkan tubuh. Tato di lengan kirinya selama ini ia tutupi dengan kain, namun sedikit bagian sempat terlihat ketika ia menggulung lengan bajunya tadi pagi. Hendra menarik kain penutup itu dengan cepat sebelum Raka sempat menahan. Dan disitulah semuanya terbongkar. Tato bergambar gergaji dengan 2 sayap abstrak, simbol kelompok preman Argawana dahulu, terpampang jelas. Hendra mundur selangkah, matanya melebar. Astaga, jangan bilang lu itu Raka gergaji. Yang dari gunung itu. Raka terpaku. Nama itu, yang selama ini ia tinggalkan dan kubur, kembali menggema di ruangan sempit itu. Hendra berlari keluar sambil berteriak, "Woi! Ternyata tukang soto ini preman legendaris. Bos Argawana." Dalam sekejap, warga yang mendengar terkejut, pelanggan yang sedang makan langsung berdiri dan pergi tergesa-gesa. Suasana berubah kacau. Bu Sarmi yang mendengar keributan itu segera masuk ke dapur. Wajahnya pucat, matanya gemetar menatap tato Raka. "Nak, apa itu benar?" tanyanya dengan suara pelan tapi penuh luka. Raka mencoba bicara namun suaranya tercekat. "Bu, saya itu dulu. Saya sudah berubah. Saya ingin hidup baru," namun kata-kata itu terdengar lemah bahkan bagi dirinya sendiri. Orang-orang mulai berkumpul di depan warung. Bisik-bisik menyebar seperti api. Ada yang ketakutan, ada yang marah karena merasa tertipu. Pantas badannya gede begitu. Dia pasti kabur abis berantem. Jangan-jangan kita semua cuma dimanfaatin. Suara-suara itu menusuk Raka lebih tajam dari golok manapun. Ia tidak pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Bu Sarmi menatap Raka dalam-dalam. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan campuran kecewa dan kasihan. "Nak, kenapa kamu tidak bilang?" Raka menunduk. "Saya takut, Bu. Takut kalau masa lalu saya bikin orang takut, saya cuma ingin hidup damai." Bu Sarmi menghela napas dalam, lalu berkata, "Orang yang ingin berubah tidak harus sempurna, Nak. Tapi orang yang ingin dipercaya, harus jujur sejak awal." Tak lama kemudian, kelompok preman lokal kembali datang, kini dengan jumlah lebih banyak. Mereka memasuki warung dengan wajah penuh kemenangan. "Jadi benar, bos preman turun gunung kerja di warung soto," kata Hendra sambil tertawa mengejek. "Bagus. Berarti kita punya alasan buat bikin masalah lebih besar." Raka memahami bahwa identitasnya bukan hanya terbongkar, tetapi juga menjadi bahan bakar bagi konflik yang tak bisa ia hindari lagi. Dan malam itu, ia sadar, masa lalunya tidak hanya mengejar, tapi kini siap menghancurkan hidup barunya. Malam itu, warung soto Bu Sarmi akan berubah menjadi arena penghakiman.
Para preman lokal berdiri di depan pintu dengan tampang siap menyerang, sementara warga yang tadinya berkerumun perlahan mundur, memilih bersembunyi sambil mengintip dari kejauhan. Raka berdiri di tengah dapur, tangan mengepal, namun hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka masa lalunya akan meledak secepat ini. Hendra melangkah maju dengan senyum menghina. Jadi begini akhir dari legenda Raka Gergaji. Jadi tukang soto, surut banget, bos. Ucapan itu seperti cambuk yang merobek harga diri Raka. Tapi ia menahan diri, karena satu hal, ia sudah berjanji pada dirinya untuk tidak kembali menjadi monster gunung yang dulu ditakuti. Namun semakin Hendra mengejek, semakin sulit janji itu untuk dipertahankan. Bu Sarmi mencoba berdiri di antara mereka. Kalian jangan buat kerusuhan di warung saya, katanya tegas meski tubuhnya gemetar. Namun Hendra menepis tangannya kasar. Bu, minggir aja, ini urusan laki-laki. Tindakan itu membuat darah Raka mendidih. Ia melangkah maju, namun Bu Sarmi menahan lengannya, sentuhan lembut yang justru membuatnya semakin tersiksa antara amarah dan tekad untuk berubah. Namun ketika salah satu preman mendorong meja hingga terbalik dan soto tumpah ke lantai, sesuatu dalam diri Raka runtuh. Ingatan masa lalunya, pertarungan, jeritan, bau darah, berkelebat cepat, namun kini bercampur dengan rasa takut kehilangan satu-satunya tempat yang membuatnya merasa manusia kembali. Ia memejamkan mata, menahan amarah yang berputar-putar seperti badai. Apa maumu? Raka akhirnya bertanya dengan suara rendah, namun cukup dingin untuk membuat beberapa preman mundur setengah langkah. Hendra tersenyum sinis. Gampang, lu jadi pelindung kita di kota ini. Lu ikut kita jadi makin disegani. Dan warung ini aman. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak, sebuah tawaran busuk yang mengancam hidup barunya secara langsung. Bu Sarmi menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan. Hanya dua kata, tapi keduanya menembus pertahanan Raka seperti belati. Hendra menyeringai. Bu, jangan ikut campur. Ini kesempatan dia kembali ke habitatnya. Mendengar itu, Raka sadar betul bahwa keputusan ini akan menentukan siapa dirinya selanjutnya, seorang pria yang lari dari masa lalu, atau seseorang yang berdiri melawannya. Raka menghela napas panjang, menatap preman-preman itu satu persatu. Dengarkan aku baik-baik, katanya dengan suara berat. Aku tidak akan kembali. Masa itu sudah selesai. Ucapan itu membuat Hendra tertawa keras. Wah, pahlawan banget. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau warung ini jadi korban. Tiba-tiba, salah satu preman mengangkat kursi, siap menghancurkannya. Dan di saat itulah, Raka bergerak. Bukan karena amarah, bukan karena ego, tapi karena ia tidak bisa membiarkan Bu Sarmi kehilangan segalanya. Dalam satu langkah cepat, ia menangkap kursi itu sebelum sempat diayunkan. Matanya menatap tajam, bukan seperti Raka Gergaji yang dulu, tetapi seseorang yang rela bertarung demi kebaikan. Para preman terdiam sejenak. Atmosfer berubah. Raka tahu, jalan damai mungkin sudah berakhir. Keheningan setelah Raka menghentikan kursi itu terasa lebih menakutkan daripada suara gaduh sebelumnya. Para preman terdiam, menyadari kekuatan yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita samar. Hendra menelan ludah, tapi kesombongannya masih mencoba menutupi rasa takutnya. Oh, jadi lu masih punya taring, iya, katanya dengan suara sedikit bergetar. Namun Raka hanya meletakkan kursi itu perlahan, menunjukkan ia tidak berniat mencelakai, bukan jika masih bisa menghindarinya. Namun ketenangan itu pecah seketika ketika salah satu preman muda, yang paling impulsif, menerjang Raka dari samping dengan botol pecah di tangan. Gerakannya cepat, penuh panik dan ketakutan yang dibalut keberanian bodoh. Raka menunduk menghindar, memegang pergelangan tangan anak itu dan memutarnya. Botol jatuh menghantam lantai, pecah berkeping-keping. Anak itu meringis kesakitan, tapi Raka justru melepaskannya sebelum melukai lebih jauh. Cukup, Raka berseru, suaranya menggema di seluruh warung. Aku tidak mau ada yang terluka. Aku cuma mau hidup tenang. Ucapan itu seperti tamparan bagi para preman yang merasa terhina, seolah Raka meremehkan mereka karena menahan diri. Hendra melangkah maju, rahangnya gemetar antara marah dan takut. Kalau lu nggak mau balik, berarti lu musuh, katanya dengan nada penuh dendam. Ucapan itu menusuk Raka, bukan karena ancamannya, tetapi karena mengingatkan masa lalunya ketika ia sendiri sering memaksa orang memilih antara tunduk atau hancur. Ia merasa seolah sedang berhadapan dengan bayangannya sendiri, bayangan yang dulu ia benci tapi pernah ia bela.
Untuk sesaat, hatinya goyah. Dan di tengah kegamangan itu, Bu Sarmi menyentuh lengannya. "Nak, kau bukan orang itu lagi. Jangan biarkan mereka menyeretmu kembali." Namun perkataan lembut itu membuat Hendra semakin marah. "Lu pikir kita takut sama ibu-ibu tua?" Ia menendang meja yang masih tersisa, membuat mangkuk soto jatuh dan berputar sebelum pecah. Suara pecahan itu membuat Bu Sarmi refleks mundur, dan di detik itu wajah Raka mengeras, bukan karena amarah semata, tapi karena kehormatan tempat yang sudah memberinya makna dihina begitu saja. Raka melangkah ke depan, tubuhnya tegap. "Kalian mau perang? Baik, tapi bukan di sini. Jangan libatkan warung ini." Suaranya tegas, tanpa keraguan. Hendra terdiam, lalu menertawakan ucapan itu. "Luar biasa, Raka gergaji kasih kita syarat. Dengar, semua, kita angkut orang ini ke gudang belakang terminal. Kalau dia berani datang, datanglah sendirian." Dua anak buahnya langsung menarik Raka, namun ia tidak melawan, ia memilih membiarkan mereka membawanya. Bu Sarmi menjerit ketakutan. "Raka, jangan pergi, itu jebakan." Namun Raka menoleh dan tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan rasa takut sekaligus tekad yang sudah bulat. "Aku harus selesaikan ini, Bu. Kalau tidak, mereka akan datang lagi. Dan kali ini mungkin bukan hanya meja yang mereka hancurkan." Tatapannya lembut, tapi di baliknya ada badai yang sedang ia tahan. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, para preman menyeret Raka menuju lokasi yang dipenuhi kenangan kelam. Gudang itu pernah menjadi tempat ia membangun reputasi mengerikan di masa lalu. Kini ia kembali ke sana, bukan sebagai raja preman, tapi sebagai seorang pria yang mencoba menebus diri. Tapi ia tahu, begitu melangkah masuk, luka lama akan terbuka, dan tidak ada jaminan ia bisa keluar sebagai orang yang sama lagi. Gudang tua dekat terminal itu tampak semakin menyeramkan di tengah malam. Cahaya lampu yang berkelip-kelip membentuk bayangan panjang di dinding berkarat. Raka ditolak masuk oleh dua preman, lalu pintu besi digeser menutup di belakangnya. Suasana lembab, bau besi, dan kenangan lama menghantamnya sekaligus. Di tempat inilah dulu ia dipaksa memilih antara menjadi mangsa atau menjadi raja. Kini, ia datang lagi, tapi kali ini bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menghentikan rantai kekerasan. Hendra berdiri di tengah ruangan bersama belasan anak buahnya, semua bersenjata seadanya, kayu, rantai, bahkan pisau kecil. "Selamat datang kembali, legenda," katanya dengan sarkasme. Raka hanya menatapnya dengan dingin. "Aku datang untuk menyelesaikan ini. Aku tidak mau balas dendam, tidak mau jadi raja. Aku cuma ingin kalian berhenti." Hendra terbahak, menoleh ke anak buahnya. "Dengar, dia berkhotbah. Dunia berubah, Rak. Orang kuat harus menguasai. Dan lu cuma sisa masa lalu." Tanpa aba-aba, Hendra menyerang lebih dulu. Raka bergerak cepat, menahan pukulan dan memutar Hendra hingga terjatuh. Namun anak buahnya serempak maju. Serangan datang dari segala arah, rantai menghantam udara, kayu menghajar lantai, suara dentuman berulang memenuhi gudang. Raka berusaha bertahan tanpa melukai parah, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu pukulan mengenai rusuknya, membuatnya tersungkur dan terbatuk. Raka bangkit perlahan, wajahnya penuh debu dan keringat. "Hentikan, kita tidak perlu begini," katanya dengan suara berat. Namun mereka justru semakin agresif. Raka melangkah mundur, menghindari pukulan demi pukulan, namun kenangan masa lalunya terus datang, wajah orang-orang yang pernah ia takuti, jeritan malam-malam haus kekuasaan, darah yang pernah ia biarkan mengalir. Dan kini ia sadar, kalau ia terus bertahan seperti ini, ia akan kalah, bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya menolak membalas. "Raka!" Tiba-tiba suara teriakan menggema dari luar. Itu suara Bu Sarmi, suara yang tidak seharusnya ada di tempat berbahaya seperti ini. Semua orang menoleh sejenak. Hendra memicingkan mata. Si ibu tua itu ikut ke sini. "Wah, bagus. Sekarang lu punya sesuatu untuk dijaga." Raka merasakan tubuhnya membeku. Sesuatu di dalam dirinya runtuh seketika, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Ketika dua preman mendekati pintu seolah ingin keluar dan mencari Bu Sarmi, Raka bergerak dengan kecepatan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia menangkap rantai dari tangan salah satu preman, memutarnya, dan menjatuhkan 3 orang sekaligus. Napasnya memburu, matanya berubah tajam. Bukan lagi penuh amarah, tapi penuh tekad.
Kalian tidak akan menyentuh dia, ucapnya dengan suara rendah yang membuat seluruh ruangan terdiam sesaat. Hendra bangkit dengan wajah penuh kebencian. Akhirnya keluar juga taring lu. Ini yang gue tunggu. Ia menerjang dengan pisau kecil di tangan. Raka mengelak dan menahan pergelangan tangan Hendra, namun pisau itu tetap menggores lengannya. Rasa perihnya cepat, membakar. Raka menahan jeritan, lalu meraih bahu Hendra, memutarnya, dan menjatuhkannya keras ke lantai. Pisau terpental jauh. Hendra meringis kesakitan, tak bisa bangun. Semua preman yang tersisa akhirnya mundur, tak berani mendekat lagi. Raka berdiri terengah-engah di tengah ruangan, tubuhnya penuh luka, namun matanya mantap. Dengar baik-baik, katanya sambil menarik napas panjang. Aku tidak ingin dunia lama kembali. Tapi aku juga tidak akan biarkan kalian mengganggu siapapun lagi. Mulai sekarang, berhenti. Atau kalian akan berurusan denganku. Keheningan menyelimuti gudang. Malam itu, bukan Raka Gergaji yang menang, tapi Raka yang memilih menjadi manusia yang lebih baik, meski harus berdarah untuk membuktikannya. Titik.